Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfahirunisa dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah dan dirayah. Ilmu hadis pengertian secara umumnya adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Sedangkan perawi adalah orang-orang yang membawa hadis atau riwayat Nabi kemudian yang menerima dan menyampaikan hadis itu kembali. Di dalamnya terdapat marwi yang artinya isi dari berita yang diriwayatkan. Adapun sanad merupakan bahasan tentang perawi itu sendiri, serta matan yaitu bahasan tentang redaksi hadis. Atau dalam arti lebih luasnya, sanad adalah jalannya matan, yaitu silsilah para perawi yang memindahkan atau meriwayatkan matan dari sumbernya yang pertama. Dan sanad adalah jalan yang menghubungkan kepada matan hadis, yaitu nama-nama perawinya secara berurutan. Jadi matan dan sanad adalah bagian terbentuknya suatu hadis. Selanjutnya pengertian riwayah dan dirayah. Sederhananya riwayah merupakan hadisnya dan dirayah merupakan ilmu hadisnya. Atau definisi dari dua cabang pembagian tersebut adalah riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang perkataan Nabi, batasan ketelitian segala redaksi yang objek bahasanya adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Secara terminologi, ilmu riwayah berarti ilmu yang mempelajari tentang periwayatan hadis, dengan kata lain ilmu tentang cara penyampaian informasi-informasi kenabian secara teliti dan cermat. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat, serta segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi-tabiin juga masuk dalam ranah ilmu ini. Sahabat dan tabi-tabiin termasuk di dalamnya karena mereka adalah generasi yang banyak terlibat langsung dengan informasi kenabian. Dirayah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syarat periwayatan, macam-macam periwayatan, hukum, keadaan para perawi, keadaan atau hal yang berkaitan tentang periwayatan. Lebih dari itu, ilmu dirayah juga lebih luas lagi karena menyangkut redaksi matan dan makna serta cara pemahamannya. Adapun sejarah perkembangan ilmu hadis di masa Nabi, pada riwayah, larangan penulisan bisa ditulis akan tetapi kondisional dan sahabat memiliki catatan. Sedangkan pada dirayah, dasar-dasar ilmu hadis Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Lalu sejarah perkembangan ilmu hadis di masa para sahabat, pada riwayah disebut dengan masa pembatasan periwayatan, yang dimaksud adalah mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis. Pada dirayah timbul secara lisan, persyaratan harus disertai saksi, sumpah, dan sanad. Lalu pada masa tabi'in, pada riwayah hadis sudah ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tokoh ulama yang melakukannya adalah Ibnu Syihab al-Zuhri. Penulisan hadis masih bercampur dengan perkataan dan fatwa para sahabat. Pada riwayah timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih. Lalu di masa tabi'in, pada riwayah disebut masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis. Masa filterasi penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Masa klasifikasi yaitu hadis syahih sudah dipisahkan dari yang tidak syahih. Muncul kutubus syitah. Pada riwayah telah terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu. Muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti Al-Tari Al-Kabir karya Bukhari. Pada riwayah telah terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu. Muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti Al-Tari Al-Kabir karya Bukhari. Dan terakhir masa setelah tabi'in, pada masa riwayah penulisan hadis lebih sistematik. Pada dirayah berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Kitab ilmu hadis pertama Al-Muhadis Al-Fashil Baya Ar-Rawi wa Al-Wa'i karya Ramahul Muzi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.